Oke, Pak. Tes, tes. Oh, ide meetingnya ganti ya. Kenapa? Ide meetingnya ganti ya aku loh. Kok gak foto kayak mau war di basecamp sekolah politik. Dapat. Bukan agak. Pak Denny yang aktif, Pak Denny. Jangan. Kenapa Pak Den? Lapo melor Pak Den? Halo. Halo ada nih. Halo. Ada ini tak kayak ulo iki lho. Dan dimulai jam 13.15. Yo.
Sino 6 partisipan ini. Berapa? Lim? Foto. Oke. Muslim cek. Anjing semua. Halo. Kok udah menang kabeh. Hilang Pak Denny. Di Muslim nih. Muslim. Hilang Muslim.
Mboten enten kosong. Mboten enten kosong. Apa neng kosong? Sepeda Pak, anu mesti berangkat masuk. Ya dilebono ya. Aku udah lumayan deh. Lah iku wis muncul wonge. Apa ya Mas? Oh, tuh. Tanya Ariatus dah. Oriatis Tangi. nopo, Pak? Melayu-melayu. Madosi fotone Pak Asrul ya mboten nemu teng Facebook niku. Damel berita. Oh, Akeh fotoku. ini kok orang viral itu. Facebooknya buat foto nih. Endi pesertai kira aduh. Langsung anu ya. Sik tak anu nek konek YouTube e. Aditane tararek iki. Ngoten ah. Iya, dilongkas. Gini lho. Loh, aku tok iki ya sing ndok kampus ya. Oh, sinten? Aku, mau sampean karo kampus ndok omah ngono. Waduh. Niki Pak, kantore Pak.
Aku nang arep iki panas iki. Palang. Ini? Kamu baru. Bisa. Ayo bos, tandangi bon. Iki Pak Den iki ketok sinyale lemah iki. Teman nih gua. Dibayar paling. Bayar di home ketok kenceng. Pakai ulo ah. Weh, kok iso background ngono yo? Lain to. Asli nih gua Pak. Aku iki panasan ket mau ngarepe kampus mari nyekel ulo terus ngarepe kampus. Oh iya. Gaswat, pawangi gaswat. Iku nang rumah e. Ada atus lho. Ono iku langsung tak. Iya. Pertamanya menggoda, selanjutnya kok malah luwih kendel ulo nih daripada. Wah tiba mlebu sarung aku dari tak cekel. Asli nih gua Pak. Aku iki panasan ket mau ngarepe kampus mari nyekel ulo. Gaswat, pawangi gaswat. Lho iki apa? Pertamanya menggoda, selanjutnya kok malah luwih kendel ulo nih daripada. Kok anu apa? Suarane sok balik iki suarane. Background-nya kok iso ngono carane piye to? Lho ndo background niku lho sing gambar video sampean klik lah anu background virtual. Dan klik choose virtual background sampean golek wis apa langsung mlebu. Ngono. Selangkah lebih maju kayak ini. Masalah ketol.
Eh, Oke. Bos, Muslim. Halo, Tes, tes. tes. Oh, nggih. Belum. Oke. Masuk Pak nggih. Ndak Nggih, encetan masuk, dulu. masuk. Tes, tes. Ayo, Bos. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruh peserta leadership training. Alhamdulillah pada siang hari ini kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan training untuk mahasiswa akhir. Dalam artian Biro Informasi Komunikasi Mahasiswa dan Alumni Universitas Sidarta Pasuruan ini komitmen untuk mendorong mahasiswa yang nantinya akan diwisuda pada tahun ini untuk memiliki kompetensi, salah satunya adalah kemampuan di dalam leadership. Nah, ini diperlukan di dalam dunia kerja, apalagi di era industri 4.0, yang kemudian kemarin kita juga sempat diskusi dengan narasumber kita, Bapak Dr. Asrul Anam. Beliau ini adalah Wakil Rektor 1 Universitas Sidarta Pasuruan yang kemarin berhasil mengantarkan prodi administrasi publik goal proposal dalam program kurikulum Merdeka Belajar. Nah, untuk itu mungkin nanti juga banyak disinggung oleh beliau terkait itu dan bagaimana sih kepemimpinan, kemudian manajemen dan sebagainya ini digunakan untuk teman-teman mahasiswa yang akan lulus bekal di dunia kerja maupun Anda yang kemarin juga mengikuti entrepreneurship dan sebagainya. Ini memang soft skill yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa sehingga materi-materi yang menarik salah satunya nanti oleh Bapak Wakil Rektor ini bisa disimak dengan baik dan bisa diikuti sampai dengan tuntas. Dan untuk Anda yang sudah tidak kebagian link kuota ini bisa langsung akses melalui channel YouTube kami Yudarta Official. Kepada beliau Bapak Asrul Anam kami persilakan untuk menyampaikan terkait materi leadership ini. Monggo, Bapak. Mic-nya, Pak. Mic-nya Pak Asrul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini walaupun udara cukup panas tetapi kita semuanya masih selalu berkonsentrasi untuk bagaimana mengembangkan Universitas Sidarta lebih baik lagi. Begitu juga para mahasiswaku yang mungkin sudah memasuki semester 7 dan semester 8, khususnya yang semester 8 yang sebentar lagi mau diwisuda, yang pada hari ini sempat mengikuti acara webinar tentang leadership training. Semoga acara ini bisa membawa kemanfaatan bagi kita semuanya, khususnya bagi para mahasiswa. Karena apa? Bahwa sekarang pada tuntutan global ini, pada era 4.0, harus banyak memiliki keterampilan dan juga kompetensi
agar kita semuanya itu bisa bersaing dalam dunia global 2.0. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan itu mungkin harus dimiliki oleh para mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan. Dari kemarin sudah banyak training-training, yang terakhir pada hari Rabu kemarin tentang public speaking. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang leadership atau kepemimpinan. Baik, untuk menyingkat waktu, bahwa memang sebuah kepemimpinan itu sangat penting sekali bagi kehidupan manusia. Semua orang itu akan menjadi seorang pemimpin. Seorang laki-laki nanti menjadi pemimpin rumah tangga itu minimal sekali. Atau ketika kita masuk pada dunia kerja, atau mungkin juga kita berkhidmat dalam kehidupan masyarakat, berdakwah dan sebagainya, kepemimpinan menjadi sangat penting. Dan ketika kita dipercaya untuk mengemban amanat itu, maka tidak mau kita harus menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana sih sebenarnya? Kepemimpinan itu harus bisa kita jalankan sehingga lembaga, organisasi, atau mungkin juga perusahaan dan sebagainya yang kita pimpin, yang kita bawahi, bisa berhasil membawa masyarakat, membawa anggota, membawa semua jamaah kepada tujuan yang diinginkan bersama. Karenanya sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang apa itu sih leadership atau kepemimpinan itu. Lanjut, Mas Nizar. Slide-nya. Jadi kepemimpinan adalah tindakan memimpin sekelompok orang atau organisasi, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dikerjakan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengadaptasi aturan sehingga setiap orang merasa diberdayakan untuk berkontribusi secara kreatif untuk memecahkan masalah. Nah, di sini memang sebenarnya kepemimpinan itu kalau menurut definisi pertama adalah sebuah tindakan. Bagaimana seorang itu bisa bekerja, bagaimana seorang itu bisa menggerakkan seorang kalau ada tindakan dari seorang pemimpin dalam satu organisasi, sehingga mungkin dalam satu lembaga, sehingga orang-orang yang kita pimpin itu mampu melaksanakan sesuatu, melakukan sesuatu yang ia kerjakan. Atau juga yang kedua adalah kemampuan untuk mengadaptasi aturan. Bagi seorang pemimpin itu bagaimana memahami aturan-aturan yang ada, sehingga diadaptasi untuk kita terjemahkan menjadi sebuah tugas-tugas yang kita berikan kepada anak buah kita, kepada bawahan kita, kepada teman-teman sejawat kita, untuk berkontribusi secara kreatif memecahkan satu persoalan. Namun demikian, sebenarnya kepemimpinan itu saya lebih cenderung mempunyai satu pengertian bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, dan juga memotivasi banyak orang untuk bersedia melakukan tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Mungkin ini definisi yang cukup kompleks yang saya berikan. Sehingga sebenarnya di sini memimpin yang berhasil adalah bagaimana pemimpin itu bisa mempengaruhi terhadap masyarakat, terhadap anak-buahnya dan sebagainya, juga mampu menggerakkan dan juga memotivasi orang-orang agar bersedia melakukan sesuatu. Sehingga ketika kita bisa mempengaruhi bawahan-bawahan kita, teman-teman kita, masyarakat kita untuk melaksanakan sesuatu yang mencapai sebuah, itulah yang terpenting. Tapi di sini juga kepemimpinan itu harus, sebagai seorang pemimpin harus berani mengambil suatu keputusan-keputusan
tentang kegiatan yang harus dilakukan. Apa yang harus dikerjakan teman-teman sekarang? Apa yang harus dilakukan oleh bawahan kita? Apa yang harus dilakukan oleh jamaah kita? Itu kita harus berani sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan-keputusan itu. Sehingga kata kuncinya adalah kalau memang kita menjadi seorang pemimpin di sini, kepemimpinan itu harus bisa mempengaruhi atau harus bisa menggerakkan, harus bisa memotivasi agar masyarakat itu mampu melakukan sesuatu, ya, melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan, tetapi juga harus berani secara tegas mengambil keputusan-keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Kalau kita tidak berani dan tidak tegas mengambil keputusan, ya maka kepemimpinan itu akan mandek. Lanjut. Nah, dalam sebuah kepemimpinan itu kadang kita mengenal ada istilah manajer, ada bos, dan ada pemimpin. Cuma mungkin pada siang hari ini kita lebih bahas tentang kepemimpinan itu sendiri. Walaupun di dunia kerja memang kita nanti akan melihat ada manajer, ada bos, dan lain sebagainya. Karena bahwa tidak semua pimpinan itu adalah manajer atau bos. Kita harus tahu yang pertama tentang manajer. Manajer adalah orang yang berpengaruh pada orang lain dan kewenangannya terbatas pada manajerial serta posisinya ditunjuk oleh otoritas. Nah, di sini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan seorang direktur mengangkat satu manajer, dia diberikan kewenangan yang sangat terbatas untuk mengatur manajerial, semuanya manajer bidang marketing dan sebagainya, atau mungkin manajer gudang dan sebagainya. Ya, ini adalah kepemimpinan yang diberikan oleh direksi ya, untuk seorang manajer. Sedangkan bos adalah atasan langsung dari beberapa karyawan dan memiliki kapasitas serta tanggung jawab tertentu untuk membuat keputusan. Nah, di sini memang kita tahu bahwa seorang bos biasanya adalah orang yang ditunjuk langsung untuk membawahi dan bertanggung jawab terhadap sesuatu, terhadap penugasan dan sebagainya. Nah, lain dengan pemimpin di sini, kalau pemimpin adalah orang yang mengembangkan tugas dan bertanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang lain untuk bekerja. Nah, sebenarnya begini bahwa kalau rahasianya kalau kita sudah bisa menjadi seorang pemimpin, insya Allah juga ketika kita diserahi sebagai seorang manajer, apalagi sebagai seorang bos itu akan mudah melakukan karena memang kalau kegiatan kepemimpinan itu lebih kompleks. Kegiatan kepemimpinan atau leadership itu lebih luas. Gitu. Lanjut. Nah, inilah beda dari manajer dan pemimpin, bahwa kadang kita juga harus tahu siapa itu manajer dan siapa itu pemimpin. Walaupun juga kadang manajer bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin, tapi ada bedanya. Kalau manajer yang pertama adalah memelihara sistem yang ada, bekerja dengan satu sistem. Bahwa seorang manajer itu perangkat sistemnya memang sudah ada, semuanya manajer sepak bola, terus mungkin manajer dalam sebuah perusahaan, dia tinggal menjalankan sistem itu aja. Tetapi bedanya kalau memimpin itu adalah memperbaharui atau menciptakan sistem baru. Biasanya ketika kita dijadikan sebagai seorang pemimpin, itu kadang lembaga itu, organisasi itu, jamaah itu semuanya, jamiah itu perlu banyak yang harus kita perbarui dan harus kita ciptakan sistem baru agar apa yang lembaga atau mungkin juga jamiah atau mungkin yang harus kita pimpin itu bisa berjalan dengan baik. Maka sebagai seorang pemimpin juga harus cerdas menciptakan sistem-sistem baru. Terus yang kedua adalah seorang manajer itu biasanya lebih terkenal dengan kepatuhannya. Dia patuh terhadap atasannya. Disiplin, tidak memberikan ruang bagi kesalahan apapun. Karena resikonya ketika manajer melakukan satu kesalahan dan itu biasanya langsung ada peringatan dan pemecatan. Tapi kalau seorang pemimpin itu memang ada sebuah kebebasan. Dia merdeka karena terus juga kreatif. Jadi pemimpin sekarang itu harus kreatif bagaimana mengembangkan dan juga mengambil satu pendekatan-pendekatan
Berani melakukan kesalahan artinya bahwa kita itu sebenarnya sebagai seorang pemimpin itu dalam bahasa agamanya itu diberikan keluasan untuk berijtihad, bagaimana mengembangkan sebuah lembaga, bagaimana mengembangkan sebuah jamiah, bagaimana mengembangkan sebuah organisasi. Tetapi tentu tetap harus disiplin. Yang ketiga, kalau manajer itu kadang sering apa yang harus dilakukan itu sering menghindari risiko. Karena apa? Ketika kita bermain-main dengan risiko, ketika risiko itu ternyata membawa dampak yang kurang baik, maka konsekuensinya sebagai seorang manajer langsung ditegur sama atasan, ya orangnya ditegur saja itu. Tapi terus kalau sebenarnya dicopot bagaimana itu? Sehingga bagaimanapun manajer ketika menjalankan satu perusahaan, menjalankan satu pabrik dan sebagainya itu selalu menghindari risiko. Dia harus tetap berada di dalam sistem on the track. Tapi kalau pemimpin itu memang berani menghadapi tantangan, menghadapi risiko. Jadi ketika kita memimpin sebuah lembaga, sebuah organisasi, dan kita harus berani mengambil risiko, berani juga menghadapi tantangan yang ada. Karena apa? Kita mempunyai satu tugas yang berat, mengembangkan, membawa lembaga itu lebih maju. Maka nanti ada bedanya orientasinya di bawah ini. Jadi ketika kita ingin mengembangkan satu lembaga organisasi, kita juga harus berani mengambil satu risiko, mengambil satu tantangan untuk bagaimana memajukan, mengembangkan organisasi, lembaga, perusahaan, dan sebagainya. Nah, untuk manajer pada perusahaan orientasi, biasanya orientasinya adalah sekarang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Hari ini kan. Here and now. So, learning from the past. Terus untuk pemimpin orientasi itu kepada masa depan. Contoh gitu. Jadi kalau saya sebagai wakil rektor 1 itu bagaimana ke depan saya mempunyai perencanaan agar Yudarta itu mempunyai good learning yang bagus. Kalau pada tahun ini kami pada tataran akademik berusaha untuk menata manajemen, good management. Nah, tapi alhamdulillah tahun ini dengan dibantu LPM kita sudah mulai mengembangkan pada tataran good management dengan adanya dokumen-dokumen yang ada. Saya contohkan seperti itu. Dan nanti pada tahun ini saya akan mengembangkan good learning. Bagaimana pembelajaran yang ada di Universitas Yogyakarta itu akan baik. Tahun ketiga, insya Allah nanti akan menggarap tentang good riset. Bagaimana riset-riset yang ada dalam Jakarta itu lebih baik. Itu adalah orientasi masa depan yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Terus biasanya dalam manajer itu perbedaannya, kalau manajer itu sering menciptakan pengikut. Juga ada istilah bawahan dan sebagainya. Ini kalau manajer biasanya seperti ada kelas lah. Tapi kalau pemimpin itu adalah dasarnya kreativitas dan karakter. Jadi sebenarnya ketika kita memandang teman-teman kita yang ada di bawah itu atau mungkin anggota kita itu lebih mengedepankan bagaimana kita semuanya itu bisa berkreativitas bersama, membangun karakter untuk bisa berkreativitas bersama. Jadi memandang mereka itu tidak hanya tidak sebagai bawahan, tapi bagaimana kita bersama-sama sebagai tim yang membangun kreativitas untuk mengembangkan sebuah lembaga. Yang seterusnya di sini perbedaannya untuk manajer itu dasarnya adalah kompetensi dan profesionalisme. Jadi memang seorang manajer ditunjuk itu karena memang dia punya kompetensi dan mempunyai profesionalisme itu syarat mutlak yang harus ada pada seorang manajer. Tapi apakah tidak demikian sebagai seorang pemimpin? Ya, memang seorang pemimpin itu memang kadang tidak terlalu memikirkan kepada adanya posisi, maksudnya begini, tidak memikirkan posisi tempat, lebih pada manfaat ya, nilai dan tanggung jawab. Kalau kita semuanya kalau di perusahaan sebagai seorang manajer bagaimana? Ini kompetensinya apa? Profesionalisme ini harus ditempatkan di mana? Tapi kalau kita sebagai seorang pemimpin itu kadang kita harus lebih mengutamakan asas manfaat. Manfaatnya itu di mana orang ini kita tempatkan. Lanjut.
Nah, ini perbedaan antara bos dan pemimpin. Yang pertama, tentang perbedaan sebagai seorang bos. Itu biasanya dia berorientasi pada driven employee. Jadi, seorang bos itu biasanya sering menyuruh, memerintahkan satu pekerjaan. Jadi, bawahan yang harus mengerjakan. Tapi kalau seorang pemimpin ini adalah coach them, jadi melatih atau kita bersama-sama dengan satu tim untuk mengerjakan sesuatu. Ini perbedaan yang mungkin sangat mencolok antara bos dan leader, pemimpin. Yang kedua adalah dependent of authority, yaitu bagaimana seorang bos itu biasanya hanya mempertahankan kekuasaan. Bagaimana saya harus menjadi seorang bos sehingga bawahan itu harus tunduk patuh dan sebagainya. Tapi kalau pemimpin itu adalah on goodwill, bagaimana bertahan supaya lebih baik. Jadi kalau seorang pemimpin itu juga harus open kritik gitu kan, kritik dan lain sebagainya agar kegiatan apa yang kita lakukan itu akan lebih baik lagi. Dan tidak hanya mempertahankan kekuasaan, tapi lebih dari itu bagaimana mempertahankan agar kepemimpinan itu bisa lebih baik. Yang ketiga adalah bedanya, kalau bos itu biasanya inspire fear, jadi menciptakan ketakutan. Kamu kalau nggak mau saya pecat, ya, contohnya seperti itu. Ya. Tapi kalau seorang pemimpin itu adalah generasi enthusiasm, jadi membangkitkan semangat atau memberikan motivasi kepada yang dipimpin. Gitu. Mungkin ini ketika koordinator apa, ya kan? Koordinator pendidikan semuanya dalam satu lembaga pendidikan itu kita harus bisa membangkitkan semangat mereka, tapi bukan diancam, gitu. Sehingga menciptakan ketakutan. Terus yang keempat adalah biasanya kalau bos itu selalu berkata say I, gitu. Bicara tentang saya itu, saya sebagai seorang bos. Nah, tapi kalau artinya begini, kalau seorang bos itu semuanya itu bisa dihadirkan karena saya. Kalau seorang pemimpin itu biasanya dia harus say we, ya. Berbicara tentang kita. Ya. Jadi keberhasilan Yudharta itu bukan karena seorang wakil rektor atau seorang rektornya, tapi adalah keberhasilan dari semua unsur yang ada, semua unit yang ada, semua lembaga yang ada. Yang kelima adalah blame for the breakdown. Jadi biasanya di sini kalau seorang bos itu selalu menyalahkan ketika ada sebuah kasus, ada kerusakan itu. Dia tidak mau mengambil risiko, ya harus ditanggung oleh anak buahnya itu. Tapi kalau seorang pemimpin adalah harus fixes the breakdown. Jadi bagaimana dia sebenarnya kalau ada kasus, ada kerusakan atau mungkin ada kemandekan dan sebagainya itu kita bersama-sama memperbaikinya, tidak akan menyalahkan bawahannya. Seorang pemimpin yang baik dia akan turun bersama dengan yang dipimpin ya dengan lembaga-lembaga yang lain untuk memperbaiki lagi. Terus perbedaan yang ke-6 adalah know how it's done, mengetahui bagaimana melakukan. Sebenarnya seorang bos itu ya memang biasanya mempunyai karakter sebenarnya yang harus dilakukan itu dia mengerti tapi dia tidak melakukan, harus menyuruh anak buahnya. Ya. Tapi kalau seorang pemimpin adalah so it is done, menunjukkan bagaimana melakukan. Berarti di sini seorang pemimpin ya ketika dia harus memerintahkan, dia juga harus meneladani. Dia harus bisa mencontohkan atau mungkin bahkan bisa mengawal bersama-sama, menjadi teman untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, terus yang ketujuh adalah uses people. Ini bagi seorang bos biasanya selalu menggunakan orang dalam satu apapun. Menyuruh, memerintahkan. Tapi kalau seorang pemimpin itu adalah develop people, mengembangkan orang akan lebih baik dan produktif. Jadi tidak hanya diperintahkan kamu harus mengerjakan ini. Kalau bos kan mungkin terbatas seperti itu. Tapi kalau seorang pemimpin itu ketika kamu harus mengerjakan sebuah kegiatan juga bagaimana kamu bisa mengembangkan orang itu menjadi tumbuh lebih baik sehingga satu saat dia bisa menjadi seorang pemimpin lagi. Karena dalam seorang pemimpin yang berhasil ketika juga bisa mengkader anak buahnya
mengkader juniornya untuk menjadi seorang pemimpin juga. Terus yang ke-8 adalah takes credits. Jadi seorang bos itu biasanya ingin selalu dipuji dirinya. Jadi, wah, ini kan karena bos kan. Oh ya bos. Ya, ini bos itu biasanya sering seperti itu. Tapi sebenarnya kalau seorang pemimpin tidak seperti itu, yaitu give credit, selalu memberikan pujian, mengapresiasi kepada tim. Jadi kalau bos biasanya sering dipuji, tapi kalau seorang pemimpin harus sering memberikan satu ya pujian, harus selalu memberikan satu sapaan kepada anak buah, kepada teman-temannya, kepada koleganya dan sebagainya. Yang ke-9 adalah kalau bos biasanya lebih dekat dengan komen atau perintah, yang memberikan perintah. Sedangkan kalau pemimpin itu selalu bertanya sebelum memerintahkan. Jadi kalau bos itu, kamu hari ini begini, tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu. Tapi kalau seorang pemimpin, kamu bisa nggak melaksanakan ini hari ini? Oh bisa Pak. Oh, iya tolong, saya dibantu untuk melaksanakan ini. Bedanya bos dengan pemimpin. Terus yang terakhir adalah biasanya kalau bos itu karena terkenal dengan perintah-perintahnya, wah ini perintah bos itu. Saya go, silakan laksanakan. Tapi kalau seorang pemimpin biasanya dia berkata, let's go, mari kita bersama-sama melaksanakan. Tidak hanya memerintahkan saja. Kalau bos biasanya memerintahkan saja. Tapi kalau seorang pemimpin itu, ayo kita sama-sama melaksanakan kegiatan atau mungkin program yang sudah dijalankan. Nah, inilah perbedaannya antara bos dengan pemimpin, bos and leader. Nah, dalam sebuah kepemimpinan itu memang kita harus ada sebuah otoritas dan juga kekuasaan. Nah, ini yang membedakan antara otoritas dan kekuasaan. Bahwa satu unsur dalam satu kepemimpinan itu biasanya harus ada pengikut. Yang kedua ada tujuan dan ada kegiatan. Nah, untuk melaksanakan itu kita sebenarnya juga harus mempunyai otoritas. Kalau seorang pemimpin tidak mempunyai otoritas, ya kepemimpinannya akan lemah. Nah, tapi di sisi lain juga kita secara sah mempunyai kekuasaan. Makanya di sini seorang leader itu harus menggunakan otoritasnya secara formal. Tapi kalau bagi seorang pemimpin itu biasanya juga menggunakan otoritas informal dalam melakukan pelatihan kepemimpinan atau mungkin mempengaruhi orang lain. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh pemimpin untuk mendapatkan kekuasaan itu sendiri. Nah, disinilah maka seorang pemimpin dipercaya atas penilaian dan dihormati karena keahlian serta integritasnya. Ketika kita mempunyai otoritas dan kekuasaan, maka seorang pemimpin itu bisa menjadi seorang pemimpin yang dihormati. Itu karena keahlian serta integritasnya. Ketika kita bisa memadukan antara otoritas, mempertahankan antara otoritas dan kekuasaan itu sendiri. Lanjut. Nah, ini ada satu kata-kata yang bijak sekali oleh John Maxwell, bahwa pemimpin menjadi hebat bukan karena kekuatan mereka, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk memberdayakan orang lain. Jadi, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang hebat itu ketika kita memang bisa memberdayakan orang lain. Makanya tadi saya sampaikan, bagaimana kita bisa mempengaruhi, bisa menggerakkan, bisa memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, disinilah kuncinya. Lanjut. Nah, dalam sebuah kepemimpinan kita itu sebenarnya mempunyai hak untuk kekuasaan ya, dalam memimpin itu diantaranya ketika kita ada dalam posisi sebuah organisasi, kita mempunyai otoritas, mempunyai posisi dalam sebuah organisasi. Terus yang kedua mungkin mendapatkan menjadi seorang pemimpin itu karena penghargaan, karena kita banyak mendapatkan penghargaan, maka kita menjadi seorang pemimpin. Juga mungkin karena paksaan atau mungkin hukuman. Kita dipaksa untuk menjadi seorang pemimpin. Atau mungkin ketika kita dihukum, akhirnya kita di situ banyak belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik.
Terus juga karena keahliannya, ya memang biasanya rata-rata orang diangkat menjadi seorang pemimpin itu ketika kita mempunyai keahlian tertentu, mempunyai kompetensi dan ini sebagainya. Terus juga menjadi seorang pemimpin juga memang biasanya karena dia mempunyai karisma. Nah, banyak kan nanti ada tipologi kepemimpinan yang karismatik seperti apa ya. Jadi biasanya kepemimpinan karismatik itu banyak ditemui dalam sebuah pondok pesantren dan sebagainya, itu karena karisma seorang ulama dan sebagainya, kiai dan sebagainya. Terus juga karena gatekeeper di sini bagaimana kita menjadi seorang pemimpin itu karena kontrol atas informasi atau akses ke sumber daya. Kita mempunyai banyak informasi, banyak mengetahui sehingga kadang kita bisa diangkat menjadi seorang pemimpin. Lanjut. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus tahu tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Ada 7 prinsip kepemimpinan. Nah, di sini ada ability, is adaptive, involves action, ada empower, ada foster creativity, ada problem solving, solve problem, ada is said. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang prinsip kepemimpinan itu. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, maka minimal secara teori kita juga harus bisa mengembangkan 7 prinsip kepemimpinan itu. Oke, silakan lanjut. Yang pertama, leadership in ability. Bagi seorang pemimpin itu memang harus mempunyai kemampuan untuk merubah orang atau mempengaruhi perubahan mereka berdasarkan sifat kepemimpinan dan karakter serta keterampilan. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin itu harus mampu merubah orang atau menggerakkan orang, mempengaruhi orang, tapi juga harus memberikan motivasi dong. Tidak hanya mempengaruhi untuk menggerakkan agar lembaga-lembaga yang kita pimpin itu atau agar jamaah-jamaah atau mungkin orang-orang yang kita pimpin itu melakukan sesuatu, tapi juga kita juga harus memberikan motivasi. Nah, ini kadang ketika kita mampu menggerakkan, motivasi atau mungkin juga mempengaruhi itu berdasarkan sifat kepemimpinan kita. Bagaimana? Kita juga harus melihat di sini ability-nya seorang. Jadi orang itu kan nanti akan mempunyai banyak junior-junior kita atau mungkin orang yang kita pimpin itu jamaah itu kan mempunyai sifat sendiri-sendiri. Maka di sini ada karakter, keterampilan, dan sifat kepemimpinan itu menentukan ketika kita juga harus mempengaruhi terhadap orang-orang untuk melakukan segala sesuatu. Juga kita ketahui kemampuan yang kita miliki itu memang bersifat alamiah. Jadi kadang ada orang mengatakan bahwa itu bakat menjadi seorang pemimpin. Karena biasanya kemampuan itu lebih bersifat alamiah. Tetapi keterampilan adalah kemahiran yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman. Jadi membangun ability itu memang di samping kita harus mempunyai kemampuan, juga harus ada keterampilan. Nah, keterampilan inilah yang harus kita latih sendiri. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Seterusnya adalah leadership is adaptive. Nah, prinsip yang kedua adalah bagaimana seorang pemimpin itu harus membuat penyesuaian. Jadi disinilah diuji bahwa sebagai seorang pemimpin itu harus cerdas, sebagai seorang pemimpin itu juga harus banyak wawasan dan sebagainya, sehingga mampu membuat penyesuaian yang ketika orang yang kita pimpin itu tidak merasa berat untuk melaksanakan tugas-tugas yang kita berikan, atau mungkin tugas-tugas dalam lembaganya dilaksanakan itu harus kita sesuaikan sehingga mereka tidak merasa terbebani, merasa berat. Gitu. Terus juga seorang pemimpin yang gagal akan menyelesaikan diri dengan melakukan perbaikan kegagalan itu sendiri. Nah, di sini leadership adaptif, kita juga harus beradaptasi dengan apa yang terjadi. Kalau kita semuanya sudah melakukan satu perubahan, sudah mengambil dengan berani resiko-resiko, tapi ya di situ sudah ada kegagalan.
ya maka kita harus bagaimana melakukan perbaikan kepada diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin dari kegagalan itu. Jadi kadang pengalaman itu menjadi guru yang baik. Terus diketahui bahwa ya biasanya hanya orang bodoh aja lah yang memungkiri seorang yang tersesat. Nah tentunya di sini, apalagi sekarang, orang itu sudah cerdas-cerdas, sudah pintar-pintar. Pemimpin memang diuji sekali. Bagaimana dia itu mempunyai paradigma memimpin yang baik, mempunyai pandangan masa depan yang baik, berani mengandung risiko dan lain sebagainya. Untuk seterusnya, prinsip yang ketiga adalah leadership action. Jadi seorang pemimpin itu harus bertindak atas pengaturannya. Sebagai seorang pemimpin menyesuaikan keadaan lingkungan dan orang-orang. Nah, kita juga tahu di sini kalau sebagai seorang pemimpin juga harus mengetahui kondisi psikologis bawahan kita, teman-teman kita, jamaah kita, sehingga ketika kita bertindak itu selalu bisa diterima. Yang kedua adalah seorang pemimpin juga harus hati-hati dalam mengamati, membuat pernyataan, membedakan dan mencari solusi dalam menyesuaikan pengaturan yang paling efektif. Nah, di sini kita memang ketika melakukan prinsip kepemimpinan itu sendiri kita harus hati-hati ya untuk mengamati, membuat pernyataan, membedakan. Intinya agar dalam ketika kita memimpin itu bisa diterima oleh semuanya. Lanjut. Leadership empowers. Jadi bagaimana sebenarnya kekuatan sebagai seorang pemimpin itu? Pemimpin harus bisa memberikan motivasi dengan rasa nyaman dan saling menghormati. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan tugas-tugas. Seorang pemimpin tidak hanya memimpin harus di depan dan sebagainya. Seorang pemimpin tidak harus menggerakkan, tapi juga kita harus bisa memberikan motivasi kepada mereka. Seorang pemimpin yang baik, maka dia akan bisa memotivasi bagi orang-orang yang dipimpinnya. Terus juga sering hanya beberapa pimpinan memberikan motivasi dengan berani berbicara, obrolan ringan dan teladan. Kita biasanya, ini bedanya kalau bos itu kan selalu dilayani. Tapi kalau sebagai seorang pemimpin itu juga harus memberikan motivasi, mungkin ngobrol-ngobrol ringan, dengan teman-teman di kafe dan sebagainya, sehingga di situ ada motivasi yang kita bangun. Terus ada leadership versus creativity. Nah, seorang pemimpin ini juga harus menumbuhkan kreativitas melalui inovasi sumber daya yang terbatas. Nah, kalau memang enak ya ketika menjadi seorang pemimpin, SDM yang dipimpin, para anggotanya, para koleganya itu SDM-nya tinggi-tinggi. Tapi dalam situasi keterbatasan itu, seorang pemimpin juga harus kreatif untuk menumbuhkan para orang-orang menjadi lebih baik. Nah, seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan kreativitas dalam melakukan inovasi. Nah, dalam tipologi pemimpin yang bisa memberikan langkah yang lebih cepat, lebih baik, lebih murah, dan memecahkan masalah. Nah, di sini bagaimana menjadi seorang pemimpin itu harus kreatif, memberikan satu motivasi kepada yang kita pimpin. Mohon maaf. Selanjutnya, leadership solves problem. Nah, inilah yang terpenting dalam dunia global sekarang. Seorang pemimpin itu juga harus menguasai tentang problem solving. Bagaimana dia harus mengatasi sebuah masalah. Karena masalah mesti ada. Ruwet atau tidak itu ya tergantung kadarnya. Seorang pemimpin harus bisa mengurai semuanya dengan problem solvingnya, kemampuan problem solvingnya. Lanjut. Nah, leadership is set. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu bisa bagikan ke semua orang organisasi dengan tujuan untuk memperkuat bahwa setiap orang dalam tim itu dapat menjadi seorang pemimpin. Nah, kita biasanya harus bisa mendelegasikan kepada teman-teman kita, kepada junior-junior, kepada bawahan kita untuk melaksanakan kegiatan dan sebagainya. Terus juga
membuat tim yang paling sukses dengan reaksi yang berani, yang berantai kepemimpinan sehingga dapat memecahkan masalah yang mustahil dipecahkan. Nah, disinilah keberanian sebagai seorang pemimpin itu bagaimana dia harus sukses menyambung kepemimpinan itu sehingga dari masalah-masalah yang sulit itu bisa dipecahkan. Lanjut. Terima kasih. Jadi yang terpenting di sini bahwa inti dari kepemimpinan itu bagaimana kita bisa mempengaruhi, ya, menggerakkan dan memotivasi orang-orang agar mereka berbuat yang terarah untuk mencapai tujuan melalui keberanian kita secara tegas mengambil keputusan-keputusan yang harus dilakukan. Itulah sebenarnya sebagai seorang pemimpin. Maka harus paham betul bagaimana seorang pemimpin itu menjadi produktif, menjadi baik. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya buka pertanyaan bagi teman-teman mungkin yang mau sharing dan lain sebagainya, dipersilakan. Monggo Mas Muslim. Ya, kita mungkin akan lebih enak berbagi melalui diskusi atau apa, tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Asrul telah menyampaikan banyak wawasan terkait kepemimpinan yang kemudian tadi sudah disampaikan bagaimana perbedaan kepemimpinan, bos, dan manajer. Tentu itu sangat dibutuhkan bagi mahasiswa yang akan menjadi sarjana kemudian keluar. Kalau filosofisnya Pak Nadiem itu berenang. Nah, bagaimana apakah sudah punya ilmu renangnya itu diterapkan? Justru apa yang disampaikan Pak Asrul sangat bermanfaat dan mendorong untuk bisa mengoptimalkan sarjana Yudharta yang akan diwisuda tahun ini bisa action di dunia kerja, bisa membedakan mana tadi manajer, kalau jadi manajer gini, jadi bos gini, jadi kepemimpinan gini. Ini menjadi bekal yang istimewa bagi teman-teman yang hadir mengikuti webinar, baik melalui Zoom maupun melalui live YouTube. Baik, mungkin langsung saja. Ini Pak Asrul sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami. Ini melalui Oke. Bapak Asrul, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Bahrul. Nah, mungkin ini beliau menceritakan tentang dirinya dari Bu Mur'ah. Ini pengalaman beliau sebagai seorang pedagang. Dia punya 2 pegawai, tetapi 2 pegawainya tersebut sulit dikendalikan. Nah, pendekatan apa yang harus dilakukan karena pegawai tersebut tetangga dan rekomendasi dari orang tua. Ini nanti pendekatan apa kira-kira pas menurut Bapak Asrul untuk menyelesaikan problem yang dipertanyakan. Yang kedua, ini dari mahasiswa akhir. Di dunia kerja ada kerja berbasis teamwork. Suatu ketika manajer menyuruh saya, kira-kira gitu teman-teman ini. Kira-kira nanti kalau sudah kerja sebagai koordinator, padahal kita masih muda dan masih baru. Kan sarjana baru ini Pak nanti. Nah, kira-kira pendekatan apa yang harus dilakukan? Terkadang ada sifat takut dan sungkan. Mungkin masih baru, tetapi langsung disuruh jadi koordinator dalam teamwork itu. Nah, jadi mahasiswa yang akan tulis ini takut, mungkin masih sungkan gitu Pak. Terus bagaimana untuk menyikapi itu? Terima kasih Pak Asrul, mungkin langsung bisa dijawab 2 pertanyaan itu.
Baik, terima kasih. Jadi memang dalam kita memimpin itu kadang menghadapi banyak persoalan-persoalan. Ini ada pertanyaan, mempunyai 2 pegawai dan sulit sekali dikendalikan. Nah, sedangkan pegawai itu malah tetangganya sendiri. Iya, dan rekom orang tua. Rekom orang tua. Ini yang kadang yang paling ya cukup sulit juga. Artinya begini, bahwa kadang kelemahan lembaga kita itu satu, SDM kita yang bangun itu memang bukan benar-benar melalui seleksi yang terbuka itu, atau mungkin berdasarkan profesionalitasnya, tapi karena KTPLC, kata rekomendasi, karena rekomendasi dan sebagainya, sehingga kadang anggota itu ya tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai profesionalisme. Di sini memang jelas akan menjadi problem. Lalu apa yang harus kita lakukan itu? Memang di sini ya sebagai seorang pemimpin harus luas wawasannya mengatasi kasus-kasus yang seperti itu. Biasanya dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi itu juga mempunyai peraturan kepegawaian. Contohnya kayak di perguruan tinggi kami juga ada peraturan kepegawaian. Nah, juga ada, selain ada peraturan kepegawaian juga ada job desk-nya. Nah, kita mungkin pertama yang harus kita lakukan, karena tadi pertanyaannya ini titipan dan juga tetangga ya. Ya kita sebagai seorang pemimpin juga memang harus melakukan sebuah perubahan terhadap kedua orang itu. Tapi bagaimana merubahnya? Tentunya di sini kita juga bagaimana seorang pemimpin itu harus mampu melakukan perubahan itu tanpa harus yang kita rubah anggota tersebut tersinggung. Ya kita pertama ajak dialog terhadap anggota kita. Kita tunjukkan kepada mereka, berikan contoh bahwa semuanya kita sulit mengendalikan mereka. Ini sebenarnya kerja kita itu apa? Namanya dia dipekerjakan sebagai kepala lembaga atau mungkin anggota di situ staf apa ya, staf dalam sebuah lembaga. Ya kita berikan contoh kepada mereka bahwa ketika mengerjakan sesuatu sebagai seorang pemimpin harus turun. Juga memberikan pemahaman terhadap anggotanya. Setelah memahamkan itu terhadap anggotanya, kita juga disinilah kita pentingnya tipologi kepemimpinan karismatik. Kadang kalau kita berikan mereka sudah job desk-nya ternyata sulit sekali untuk mengerjakan job desk. Ketika ada aturan kepegawaian yang kita harus sodorkan kepada mereka, kalau mereka ada kesalahan harus kita peringatkan, harus ada SP dan lain sebagainya, ternyata juga sulit. Nah, maka di sini mungkin ada pendekatan-pendekatan yang lain. Kita mempunyai kebesaran sebagai seorang pemimpin, mungkin dengan memberikan kesadaran bahwa sebenarnya di sini adalah kebersamaan. Kalau dalam satu tim, satu unit itu tidak berjalan satu rangkaian saja, maka semuanya akan terganggu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, kalau kamu semuanya selalu melakukan kesalahan, sulit dikendalikan karena merasa bahwa saya adalah orang titipan dan sebagainya. Tapi sebenarnya sikap-sikap itu akan mengganggu terhadap kinerja kelembagaan itu. Sehingga kita harus memberikan pemahaman, kasihan kepada yang lain sudah bekerja serius, ternyata pada sisi di lembagamu tidak berjalan sehingga akan mengganggu yang lain. Nah, coba kita lakukan pendekatan kesadaran seperti itu dengan terbuka, dengan santai, mungkin mereka akan lebih menyadari daripada mungkin kita memperingatkan mereka dengan peringatan yang kaku, malah mereka mungkin akan lebih tersinggung. Nah, mungkin itu. Terus yang pertanyaan yang kedua, nah kita ditunjuk oleh manajer dalam sebuah perusahaan, biasanya kita kerja teamwork ya.
Terus seorang manajer ternyata memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi koordinator ya, di antara tim tersebut, padahal masih muda. Nah, inilah maka salah satu bentuk yang dilakukan oleh Universitas Yudharta untuk membekali mahasiswanya ketika dia nanti wisuda mencari pekerjaan, punya pengalaman-pengalaman pekerjaan, pengalaman-pengalaman bagaimana menjadi seorang pemimpin, termasuk kayak hari ini. Sebagai seorang pekerja yang baik, tentunya ketika kita mau bekerja itu sudah siap menerima resiko apapun dalam pekerjaan itu. Ya, alhamdulillah resikonya pada waktu itu kita dikasih kepercayaan untuk memimpin tim, padahal kita masih muda. Kita nanti sungkan menjadi dan sebagainya. Coba, sebenarnya kadang tadi yang pertama, ketika di awal saya mengatakan bahwa kemampuan kepemimpinan itu kadang bersifat alamiah. Kita nggak usah takut. Ketika kita berani untuk menjadi seorang pemimpin, dan bukan kita yang minta, tapi kita ditunjuk, insya Allah adalah pengalaman alamiah kita menjadi seorang pemimpin. Karena pada dasarnya manusia itu kan menjadi khalifah fil ard. Nah, disinilah kita sebenarnya mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Kita nggak usah takut ketika dikasih kepercayaan itu. Yang penting kepercayaan oleh manajer untuk menjadi koordinator atau tim menjadi ketua tim. Kita harus menjalankan secara proporsional dengan aturan-aturan yang ada, dengan pendekatan yang baik. Itu saja. Ya, karena apa? Pemimpin juga harus berani mengambil risiko. Kalau kamu semuanya merasa belum mampu, ketika akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu, memberikan tugas itu, seorang pemimpin harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan teman-temannya, dengan anggota-anggotanya, sehingga mereka memahami. Nah, karena bekerja itu teamwork itu bukan tergantung kepada pemimpinnya, ketuanya, tapi bagaimana semua anggota tim itu bisa bekerja. Maka yang terpenting di sini adalah bagaimana kalian harus bisa mempengaruhi, bisa menggerakkan anggota-anggota itu untuk berbuat sesuatu, untuk melaksanakan tugas. Itu saja sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalau kita diberikan kesempatan, ya ambil kesempatan itu. Kita harus yakin bahwa kita bisa. Karena kadang kepemimpinan itu sangat alamiah sekali. Tapi yang penting kita harus berani untuk selalu belajar. Ketika kita mendapatkan sebuah kegagalan, maka secepatnya sebagai seorang ketua, sebagai seorang koordinator itu harus memperbaiki kegagalan itu. Kuncinya satu sebenarnya adalah tergantung pendekatan kita memerintah. Kita sama-sama memberikan perintah, tapi perintah itu ketika perintahnya itu melalui kata-kata yang mungkin menyinggung untuk merasa karena kamu adalah bawaan saya, kamu adalah anggota saya, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita melakukan pendekatan yang persuasif dengan melakukan keteladanan, ya memberikan contoh sehingga bisa menggerakkan anggota-anggota kita untuk melakukan kegiatan bersama. Karena kita teamwork, bukan kita super tim ya, teamwork bukan Superman. Mungkin itu Mas Muslim yang bisa saya jawab pada siang hari ini. Monggo kalau mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Su, cukup lugas dan luas sekali wawasan untuk menjawab tadi. Kata kunci pendekatannya persuasif, kemudian kuncinya juga adalah pemimpin itu memberikan teladan. Itu kata kunci tadi juga pembeda dari manajer dan bos. Begitu Pak Asun ya? Betul. Nah, mungkin kalau mengingat waktunya juga cukup sore, tadi mungkin ada yang menanti mulai Pak, karena belum ada yang belum sholat mungkin dan sebagainya. Ya, mungkin closing Pak, satu kata yang bisa mengena kepada calon sarjana di Yudharta. Karena memang tujuan diadakan ini untuk membekali seperti yang jenengan tadi sampaikan itu. Biar teman-teman di dunia kerja itu kadang tidak kaget kan gitu. Jadi mungkin menghadapi, mungkin ya pertama kalau memang ingin dunia kerja jadi karyawan tidak kaget dengan sifat-sifat tadi bos, kemudian bertemu manajer seperti tadi itu Pak.
Mungkin 1-2 kalimat bisa panjenengan berikan kepada teman-teman yang akan diwisuda ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Para mahasiswaku, kalian juga sudah banyak dibekali di kampus, baik teori, ya, juga keterampilan, juga pengalaman melalui organisasi-organisasi, mungkin lembaga-lembaga dan sebagainya. Sebenarnya sudah mampu. Kalian nggak usah merasa minder itu. Sekarang kalian mempersiapkan diri dengan pengalaman-pengalaman, dengan teori-teori kepemimpinan ini, maka kalian harus berani maju. Sebagai seorang mahasiswa tentunya dia harus berani mengambil resiko karena dia sudah berpendidikan tinggi. Nah, di sini maka seorang mahasiswa nanti ketika menjadi sarjana dituntut untuk kreatif. Ini juga akan menentukan nanti posisi kalian apakah menjadi bawahan atau mungkin menjadi pemimpin gitu kan, atau mungkin jadi anggota mungkin jadi bos atau manajer. Ketika orang itu kreatif, maka apapun kita akan dilihat kegiatan-kegiatan kita. Jadi saya mengharapkan lulusan-lulusan Yudharta itu harus berani maju ke depan untuk berkarya, untuk bekerja, untuk berdakwah, untuk berbuat di dalam keluarga dan masyarakat, baik karena kalian sudah dibekali ilmu. Yang penting bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kita sandarkan untuk ibadah. Itu kalau sandaran kita ibadah, insya Allah semuanya akan berkembang karena kita tidak mempunyai ketergantungan kepada yang lain, hanya ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Semoga para calon wisudawan, calon sarjana ini diberikan keberkahan ilmunya, diberikan kesehatan, dan diberikan peluang mereka untuk bekerja atau mungkin memimpin lembaga, sekolahan, perusahaan bisa berhasil dengan baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Dr. Asrul Anam, dan seluruh peserta kegiatan webinar yang saat ini sudah memasuki yang ke berapa sekarang, Pak? Kelima ya, atau keempat? Kelima, okay. Kelima terkait leadership training. Nah, harapannya teman-teman yang akan diwisuda ini memang betul-betul meresapi materi-materi yang disampaikan dan bisa diamalkan di dalam dunia kerja. Baik, saya Muslim, Humas, Biro Informasi Komunikasi Mahasiswa dan Alumni, mengucapkan terima kasih banyak pada seluruhnya dan mohon maaf apabila dari awal hingga akhir nanti terdapat salah kata, kami mohon maaf. Dan semoga sukses selalu untuk kita semua. Dan acara kita akhiri dengan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Nizar, selfie. Ayo nyalakan semua videonya, selfie. Ayo Mas. Iya, caranya selfie. Tinggi. Wah. Bentar. 1, 2, 3. Pun, sip. Terima kasih, Lola. Aku terus sholat. Lanjut.